kita mengobati terus sampai kapan kita selesai? Kalau di hulunya masyarakat masih tetap tidak paham bahwa harus olahraga tiap hari, harus berjemur, harus makan yang baik, harus istirahat cukup. Nah, akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini kita akan membahas soal kesehatan, ya tentulah karena ini memang bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Tentu juga bersama dengan orang yang sudah expert untuk berbicara soal kesehatan, terutama di Kabupaten Pamekasan. Nah, saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan. Selamat sore ini, Pak. Selamat sore. Sore, ya. Salam sehat, segar bugar sehat kita. Ya. Okay. Ini kan sudah 25 tahun, tentu sudah paham ya soal pemetaan di Pamekasan. Oh, di daerah sini ini sudah penyakit apa aja biasanya yang banyak. Sudah memahami soal kayak itu berarti ya. Ya, alhamdulillah 25 tahun saya ada di Pamekasan, mulai dari puskesmas kemudian menjadi kepala bidang, dan 1 tahun terakhir ini menjadi kepala dinas. Jadi insya Allah memahami lah bagaimana peta atau kondisi masyarakat Pamekasan di bidang kesehatan. Ya, tentu sudah 25 tahun. Ya. Kalau orang kuliah itu udah lulus, udah S1 gitu. Iya. Ya. Berbicara soal kesehatan, sebelum jauh membahas soal bagaimana sih program-program prioritas dari Dinas Kesehatan pada tahun 2023, gimana nih melihat perjalanan atau proses di bidang kesehatan di Pamekasan selama 25 tahun? Gimana melihat itu dulu? Alhamdulillah, tetap Pamekasan ini mengalami progres yang semakin baik, ya. Walaupun ada catatan-catatan khusus bagaimana karakter masyarakat ini menjadi basis persoalan kesehatan, ya. Jadi seperti capaian-capaian penyakit menular itu semakin rendah. Hari ini tuh penyakit TBC semakin rendah, penyakit kusta semakin rendah, penyakit hepatitis semakin rendah, walaupun masih tetap ada. Nah, itu upaya-upaya yang harus terus kita pacu untuk bisa semakin baik. Kemudian ya, kalau hari ini tahun 2022 kita bersama pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan memang bersepakat untuk melakukan komitmen yang kuat di bidang masing-masing, termasuk bidang kesehatan, sehingga memang kita harus punya prioritas program unggulan. Nah, kalau bicara prioritas, kita punya 2 kegiatan unggulan tahun 2022. Yang pertama, Service Excellence, itu sebuah pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan yang melebihi harapan dari masyarakat. Tidak hanya sesuai dengan harapan, tapi melebihi harapan. Tidak hanya sesuai ekspektasi, tapi lebih dari ekspektasi. Ini kan boleh dong kita lebih untuk memberikan layanan yang terbaik. Kemudian yang kedua, pengembangan BCC. BCC kita tahu sejak tahun 2020 sudah di launching sebuah portal mekanisme pemberian layanan gawat darurat terpadu berbasis telekomunikasi dan melibatkan masyarakat. Hari ini utilisasinya sudah sangat tinggi, 50 per hari, berarti bisa 1.500 per bulan, jadi cukup tinggi. Insya Allah masyarakat merasakan manfaatnya. Ya, sebelum membahas, saya mau mengawali dari penyakit ini. Kan penyakit banyak macamnya ini. Ya. Kalau di Pamekasan tahun 2020 tertinggi apa penyakit di ada 2 kelompok penyakit, ya. Ada penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular itu di Pamekasan, kemudian di Jawa Timur, kemudian di Indonesia kita itu masih tinggi insiden TBC. Kemudian kusta. Itu dua masalah yang memang masih cukup tinggi di wilayah Madura. Di Jawa Timur kita juga tertinggi, Jawa Timur tertinggi se-Indonesia. Jadi memang petanya masih seperti itu. Kemudian penyakit-penyakit tidak menular ini
yang kita waspadai karena trennya justru penderitanya semakin muda. Kencing manis itu dulu itu di atas 35, sekarang usia 30, usia 28 sudah ada. Hipertensi juga begitu. Iya, ini menarik. Berarti kalau penyakit TBC itu yang tinggi itu berarti bukan hanya problem di Pamekasan saja berarti kan, cuma problem juga di Jawa Timur dan juga di nasional beberapa daerah lain. Kira-kira jumlahnya berapa kalau yang tahun 2002? Sekitar 750-an setahun, dalam setahun ya. Iya. Terus yang kedua yang mulai merembak ke usia-usia lebih muda yang biasanya 30 ke atas, itu kira-kira penyebabnya apa kok tiba-tiba ada tren kayak gini gitu? Ini yang menarik ini. Jadi berpangkal kepada gaya hidup, lifestyle. Jadi kondisi sehat itu kan dipengaruhi oleh gaya hidup, kemudian genetik, kemudian kita nih pemberi layanan ini bagaimana mengedukasi kan begitu. Nah, gaya hidup itu kalau dulu orang itu secara alamiah ya olahraga, bergerak gitu kan, lari-lari, naik sekolah itu jalan. Nah, kayaknya sepertinya kegiatan-kegiatan alami seperti itu mulai berkurang karena ada peningkatan standar ekonomi sepertinya ya. Jadi hidup semakin mudah, semakin malas, itu TV pakai remote, kalau dulu kan harus jalan. Sekarang pakai remote, dipasangin pakai remote, jadi kan. Nah, bahkan kalau gak ada remote bisa pakai HP juga kan. Dan kalau duduk pasti ngemil, gitu kan. Dulu kan tidak ada camilan, sekarang camilan begitu banyak. Nah, gaya-gaya seperti ini tidak bagus. Akhirnya gula numpuk, kolesterol numpuk, malas olahraga, tidurnya malam, lihat sepak bola ya, semua channel mau dilihat. Akhirnya kan muncullah penyakit-penyakit yang berbasis lifestyle. Oh iya, berarti problem utamanya, faktornya itu adalah lifestyle itu. Berarti salah satunya seperti yang tidak seimbangnya antara tubuh kita dengan yang harusnya kita berolahraga gitu ya. Tidak seimbang gitu. Tidak imbang dengan yang harus kita keluarkan. Iya, itu ternyata. Ketika sudah dipahami seperti ini, apa nih langkah-langkah ke depan agar tahun 2023 setidaknya bisa menurun, tapi setidaknya signifikan ataupun tidak meningkat lagi gitu. Iya, betul. Jadi ini PR kita semua, termasuk kebijakan dari pemerintah pusat adanya transformasi bidang kesehatan, di mana menggeser fokus dari program kesehatan ini dari kuratif menjadi promotif dan preventif. Kita mengobati terus sampai kapan kita selesai? Kalau di hulunya masyarakat masih tetap tidak paham bahwa harus olahraga tiap hari, harus berjemur, harus makan yang baik, harus istirahat cukup. Nah, akhirnya BPJS dong tekor gitu kan, rumah sakit kunjungannya banyak. Nah, kita bingung mau bangga apa enggak rumah sakit kunjungannya banyak. Puskesmasnya rame, wah kita itu ya senang tapi juga prihatin karena berarti banyak angka kesakitan. Nah, kita harapkan masyarakat semakin teredukasi bagaimana pola hidup sehat, mencegah rokok, istirahat yang cukup, mengecek kesehatan secara berkala, makanan bergizi dan sebagainya, sehingga daya tahan tubuhnya bagus, akhirnya penyakit-penyakit bisa dihindari. Berarti harus ada upaya pencegahan dini. Setidaknya menyadarkan mereka agar hidup sehat itu dilakukan, rajin berolahraga dilakukan, juga berjemur apa segala macam itu juga dilakukan. Itu berarti yang perlu dilakukan sama masyarakat di Pamekasan terutama. Apa upaya dari Dinas Kesehatan itu kan berdasarkan terhadap kesadaran dari masing-masing masyarakat. Apa kalau upaya dari Dinas Kesehatan sendiri? Jadi kita melakukan promotif dan preventif itu di berbagai lini. Jadi Dinas Kesehatan ini kan punya jaringan sampai di tingkat desa, bidan, pustu, polindes, belum dokter klinik yang lain sebagai jejaring kita. Nah, itu kita memberikan amanat kepada teman-teman puskesmas sampai di tingkat desa untuk giat melakukan edukasi melalui posyandu, kelompok masyarakat, pospindu, pengajian dan sebagainya. Selipkan di situ informasi kesehatan. Walaupun di TV-TV mungkin sudah ada, tapi
kita tetap punya kewajiban menyampaikan, ini loh, untuk bisa mencegah TBC itu harus satu, imunisasi, divaksin, lahir umur 7 hari divaksin imunisasi BCG supaya tidak tertular oleh TBC, divaksin morbili supaya tidak kena campak misalnya, divaksin hepatitis supaya tidak kena penyakit liver, kemudian promotif di bidang lain, jamban keluarga, diharapkan tiap keluarga itu tidak BAB di sembarang tempat karena kan akan mencemari lingkungan, mudah diare, mengarah ke kebersihan berarti. Kebersihan ya, itu harus terus dilakukan. Nah, kita berharap kepada yang muda-muda, sekolah, kelompok-kelompok muda. Kalau yang senior-senior ini agak sulit. Pemahamannya sudah sulit ya, sudah sulit diluruskan ya. Jadi kita berharap kepada generasi muda lah, gitu. Berarti kayak batang kalau yang sudah tua itu untuk dibengkokkan agak sulit. Patah, biasanya patah. Patah. Iya. Itu kan untuk salah satu upaya tersebut. Nah, ini karena tadi menyentuh soal kebersihan, itu kan berhubungan juga dengan stunting sebenarnya juga kebersihan tersebut. Betul. Gimana nih kalau program-program khusus yang stunting. Untuk karena ini bukan hanya masalah di Pamekasan, masalah bersama ini banyak masih sampai sekarang. Stunting itu memang masih menjadi problem di Indonesia, di Jawa Timur, di Pamekasan. Angkanya masih cukup tinggi berdasarkan survei gizi tahun 2018 ya. Kita terus berupaya, ada roadmap untuk penurunan angka stunting sampai tahun 2024. Kita harapkan kita di bawah 10 lah, angka 10. Nah, itu terus kita upayakan, dan tahun-tahun ini memang kita fokus betul. Mudah-mudahan survei gizi yang dilakukan sekarang ini nanti hasilnya baik. Nah, secara program kita perlu mengidentifikasi, mendata seberapa sih sebetulnya yang betul-betul masuk stunting. Nah, itu kan harus benar, nimbangnya harus benar, orangnya harus bisa baca gitu kan, yang datang juga harus semua, sehingga persentase nanti angkanya di angka yang muncul itu harus betul gitu ya. Kalau kita sementara sekarang berdasarkan SSGI angka 24%, tapi berdasarkan bulan timbang 11%. Kalau kita nimbang betul sesuai data real itu 11% ya, paling ada error rate itu ya paling berapa ya, 2% gitu ya. Nah, sementara kalau pakai data SGI ternyata tinggi kita tuh 36%. Yang dijadikan patokan itu untuk program tahun 2020 ya, dua-duanya. Kalau pemerintah pusat ya pakai yang 36% itu karena pakai proyeksi. Nah, jumlah penduduk saja berbeda. Kita 850, kalau berdasarkan proyeksi 895 hampir 900.000. Jadi ada range itu. Tak apa-apa, itu kan untuk acuan ya, untuk referensi. Nah, dari data itu kita bisa melakukan intervensi saja. Niku karena ibunya yang salah ngasuh, apa memang tidak ada yang dimakan, kan gitu kan? Ada yang dimakan tapi salah asuh, kan bisa terjadi. Ada daging, ada kemungkinan. Pindang banyak, sayur kelor di mana-mana ada. Tapi yang masuk ke sini cuma mie, mie sama kerupuk gitu misalnya. Stan lagi. Ya, tidak bisa. Nah, itu dari sisi itu kan kita sudah identifikasi. Oh, ternyata pemahaman masyarakat itu masih belum tuntas tentang kesehatan, tentang gizi. Kemudian pernikahan dini itu masih tinggi. Pernikahan dini ini awal masalah ya. Kalau sudah pernikahannya dini, sama-sama belum siap, kadang-kadang cerai, belum mandiri secara ekonomi, psikologis, biologis, muncul masalah, anaknya nangis, stres, bukan dia itu kan, anaknya stres, dipukuli ya, tambah masalah baru. Nah, itu terus kita identifikasi. Nah, akhirnya ada instrumen yang kita gunakan untuk melakukan assessment stunting ini dengan audit stunting. Audit stunting itu kita turun bareng, spesialis, puskesmas, dari KB itu turun ke desa. Ayo kita lihat ini ibunya gimana, oke, anaknya gimana, makanya gimana.
sanitasinya gimana. Nah, setelah itu baru kita lakukan intervensi bareng-bareng. Bapeda, ini nanti, oh itu loh intervensinya harus perbaikan sanitasi, oh berarti keseling masuk gitu kan. Oh ini ada penyakitnya, oh berarti dinkes masuk gitu kan. Oh ada penyakit bawaan, oh berarti dokter spesialisnya masuk. Jadi secara integratif dilakukan sama-sama. Berarti 2023 itu akan mengidentifikasi ke lapangan terlebih dahulu. Sudah dimulai tahun 2022, hanya porsinya masih sedikit. Jadi tahun 2023 kita harapkan nanti lebih banyak sasaran. Lebih banyak sasarannya berarti. Ya. Oh ya siap. Itu yang soal stunting. Ya. Nah, program-program prioritas lainnya apa yang akan jadi prioritas dari Dinas Kesehatan? Kita tahun 2023 mencanangkan UHC. Universal Health Coverage, di mana minimal 95% masyarakat akan dijamin kesehatannya melalui pembayaran premi BPJS. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir tentang biaya, mau sakit langsung saja akan kita beri layanan sesuai kebutuhan. Tapi harapannya nggak sakit ya? Betul. Walaupun punya kartu, apa mau sakit? Silahkan kalau sakit gitu. Kalau enggak, bagus. Biar dipakai yang betul-betul sakit. Apalagi kartu BPJS ketenagakerjaan gitu. Kalau mau difungsikan kan, harus jatuh dulu baru dapat santunan gitu kan. Harus meninggal dulu biar bukan itu maksudnya tujuan, jangan tahu. Iya, jadi intinya itu kan penjaminan ya. Penjaminan. Jadi supaya tenang bekerja, tenang aja kalau nanti jika ada sesuatu akan dijamin. Jadi akan produktif gitu. Di targetnya itu terrealisasi di kapan itu? Kita akan launching insya Allah tanggal 22 Desember. Kemudian implementasinya sekitar 5 Januari. Mudah-mudahan ini. Oh berarti dari awal Januari langsung start ya? Ya, 5 Januari kita sudah melakukan pelayanan gratis kepada masyarakat. Itu ada batasannya tidak? Dalam artian hanya cukup untuk berapa masyarakat gitu pelayanan tersebut? 95% minimal. Jadi kita dikatakan UHC, Universal Health Coverage itu artinya kan pelayanan kesehatan semesta itu jika sebuah kota kabupaten itu mencapai 95% mempunyai jaminan kesehatan. Nah sekarang ini angka kita di angka 89%. Berarti cuma tinggal masih kurang 6%. Nah ini terus kita input sebelum tanggal 22 kita harapkan sudah 95% untuk kemudian ya kita layani sesuai kebutuhan. Optimis memenuhi target nggak di bulan Desember ini agar memenuhi semua? Insya Allah. Karena data kan sudah ada, tinggal input saja. Nah, kita masih tetap berharap itu yang 5% ini adalah orang-orang kaya, orang-orang mampu yang tidak perlu disubsidi oleh pemerintah gitu loh. Jadi nanti menjadi 100% tetapi dengan kepesertaan mandiri, harapannya gitu. Oh iya. Iya, kalau orang-orang kaya, juragan-juragan yang naiknya Alphard masa mau dibayari oleh pemerintah dengan kelas 3? Iya. Pemilik-pemilik perusahaan itu masa masih ngampung ke pemerintah mau minta subsidi, kan melukai nurani keadilan yang membutuhkan. Biarlah dipakai untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Harapan kita begitu. Ya. Yeah. Sebelum diakhiri ini ada memang juga penyakit yang ya bisa juga banyak, bisa juga sedikit. Kalau kemarin di Jawa Barat itu di salah satu daerah itu meledak, yaitu HIV/AIDS. Nah, gimana kalau yang di Pamekasan? HIV/AIDS kita baru melakukan peringatan hari AIDS ya kemarin tanggal 1 itu. Kemudian malam minggunya kita melakukan edukasi ke sasaran-sasaran kunci di stasiun. Jadi disinyalir di sana itu berkumpul kelompok-kelompok potensial untuk HIV. Kelompok-kelompok potensial untuk HIV ya, ada yang biseksual, ada yang waria, ada yang ya, pengguna narkoba dan sebagainya. Nah itu kemarin kita lakukan edukasi. Nah kita tetap berharap
masyarakat ini tercerahkan lah dengan edukasi-edukasi yang kita berikan. Angka-angkanya ya alhamdulillah tidak terlalu banyak, di bawah 20 lah. Kemarin 20. Data di per November itu 19 ya kan, di bawah 20 ya, pas ya. Enggak takut sudah nambah gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak. Nah itu kita memang harus ekstra, dan saya berharap lah media itu memberikan kontribusi edukasi ke masyarakat, karena memang masyarakat lagi yang dibuka hari ini HP, YouTube dan sebagainya. Kita tidak bisa melepas atau selalu bermitra lah dengan media. Ya, dari yang ke-19 itu hasil identifikasinya itu berdasarkan ada yang keturunan kan, kadang ada. Itu gara-gara tularan dari orang lain atau apa yang? Ada yang pemakai obat, pemakai suntik, berarti dia ketularan. Ya. Ada yang penghuni nalapas, gitu kan. Memang kesini sudah ada. Ya, hanya dia pendatang. Nah kita ternyata sudah positif. Ya selebihnya memang tertular ya. Tertular, berarti rata-rata tertular gitu. Tertular. Bukan berbasis karena keturunan atau apa gitu kan. Bukan. Harus kita bedakan penyakit keturunan dan penyakit menular. Kalau keturunan itu kencing manis, hipertensi, asma, itu kan genetik. Nah, kalau ketularan itu ada virus seperti COVID itu bisa nular, flu nular, batuk nular. Itu harus kita bedakan. Yang 19 orang itu rata-rata usia berapa? 60% ya, 75% usia produktif ya. Usia 18 sampai 45 tahun. Ya, prihatin juga ya. Kasihan ya. Ya memang peluangnya produktif itu kan banyak tingkah kan gitu. Iya. Itu jadi tantangan tersendiri. Iya, energinya besar, akhirnya ya penyalurannya macam-macam kan. Sebelum diakhiri, tahun depan kita kan tidak tahu masih COVID atau ada atau tidak. Gimana nih? Apalagi kemarin kan sempat ada varian baru, dan setiap saat kadang tiba-tiba ada lagi varian baru. Gimana untuk 2020? Ya, pandemi masih belum dicabut statusnya sampai hari ini, walaupun kasus COVID itu sendiri sangat minimal. Hanya akhir-akhir bulan ini naik ya, 12, kadang 6, kadang 5 di Pamekasan, dan angka kematian di bawah 1%. Jadi virulensinya sangat rendah, tidak sampai menimbulkan korban seperti virus Delta yang bulan-bulan Juli Agustus. Jadi selama masa pandemi ini masih belum dicabut, ya kita tetap melakukan kewaspadaan dengan melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, ya jaga jarak, hindari kerumunan yang betul-betul crowded, tuh jaga kesehatan. Itu ya vaksin yang paling penting. Vaksin. Jelang Nataru ini apa yang dilakukan kontribusi dari Dinas Kesehatan agar tidak ada lompatan yang lebih besar lagi? Ya, di samping ketentuan-ketentuan PPKM dalam masa pandemi itu biasanya kan nanti kita lebih aktif ya, di pos-pos tertentu itu kita melakukan pelayanan kesehatan, pemeriksaan seperti terminal. Oh, berarti tetap nanti akan ada pos di area Lancor, itu pintu-pintu masuk itu kadang-kadang yang tinggi malah angka kecelakaan karena banyak angka mudik hari libur ini kan banyak dimanfaatkan untuk anak-anak muda ini untuk bisa aktivitas family time atau untuk dating aja. dating istilahnya. Iya. Hari ini kita akhiri, sebelum diakhiri apa pesan Dok ini untuk masyarakat Pamekasan? Oke, terima kasih kabar Madura sudah hadir di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Untuk masyarakat, mari kita jaga pola hidup sehat, istirahat cukup, makanan bergizi, kelola stres dengan baik, berpikir positif dan produktif untuk
kesehatan kita bersama. Iya, betul. Itu sahabat Kemafis, karena kesehatan kita sangat penting. Ini juga demi keberlangsungan hidup kita ke depan. Dan juga walaupun sekarang banyak orang nonton Piala Dunia, tetap harus diimbangi istirahatnya. Nah, betul. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.